Ya betul yang disebutkan oleh Revan ya. Nah kita nonton video dulu nih. Risiko
jantung di Amerika tahun 2025. Jadi langkah-langkah bantuan humas itu DRSCAB singkatnya. Ada danger, response, software help, circulation, airway, and breathing. Selanjutnya danger itu apa sih? Pastikan keamanan. Jadi ketika kalian ada korban nih, ada sadarkan diri, misalnya di depan tapi kalian lagi pesiar nih, ada kecelakaan. Nah, tapi kecelakaan banyak darah kan nggak mungkin ya kita langsung menolong ya. Pasti kita mengamankan diri kita dulu dong. Kita cari sarung tangan atau karena kalau kita pegang darahnya itu takutnya kita juga berisiko terkena penyakit kan kita nggak tahu ya orang yang kita tolong ada penyakit apa. Jadi amankan dulu diri kita sendiri, lalu amankan lingkungan. Misalnya nih kalau di Indonesia kalau ada orang pingsan diapain? Dikerumunin. Nah itu baiknya kita tolong dulu. Maaf Pak, Bu, tolong jangan dikerumuni, berikan ruang buat korban. Amankan juga nih korbannya. Misalnya di tengah jalan, mungkin nggak kalian membantu dia di tengah-tengah jalan raya. Jadi pinggirkan dulu ya ke pinggir jalan atau menepi dan juga dilihat posisinya jangan ada bentuk kerikil-kerikil kalian kan ada di atas itu. Kalau bisa dicari yang
nanti lakukan kompresnya itu dengan kuping tangan. Jadi bukan lakukan dengan kuping tangan. Nah, untuk posisi tangannya seperti ini bisa mengunci. Jadi yang kalau misalnya kalian pegang ya dari yang tangan kiri di atas, tapi nyamannya ya seperti itu. Kalau saya lebih nyaman yang di atas yang sebelah kanan. Ini coba kita praktekin. Lurus tangannya. Jadi jangan nekuk. Jadi kalau nekuk itu, nah jadi kayak gini nih, lurus tangannya. Kalau kalian nonton di sinetron, biasanya pada ini nggak sih? Nekuk nggak sih? Misalnya kalau di sinetron gini nggak sih? Ya nggak? Nah itu nggak maksimal nanti. Bukan kayak push up, jadi benar-benar lurus. Kunci posisinya di bagian dada tengah, tulang dada tengah, sejajar dengan kuping, tangannya lurus. Jadi bahu kalian yang untuk digunakan untuk dilakukan kompresi dada. Kedalamannya itu 5-6 cm. Kalau di sinetron itu jangan diikutin ya, itu salah ya. Nah, tekannya cepat dan kuat. Tekan dada dengan tangannya lurus, kedalaman 5-6 cm, kecepatannya 100-120 kali per menit. Nah, jadi kalau setelah dilakukan kompresi dada 30 kali, kalau tenaga medis itu diberikan 2 bantuan nafas. Ya, karena adik-adik ini kan orang awam yang sudah diberikan materi ya, jadi orang awam terlatih, nantinya itu cukup untuk melakukan kompresi dada saja. Jadi tidak perlu memberikan bantuan nafas. Kalau di sinetron kan dari mulut ke mulut. Nah ini sudah tidak direkomendasikan ya, karena kan nanti akan berisiko tertular penyakit atau menularkan penyakit seperti itu. Nah ini ada namanya membebaskan jalan nafas. Ini information aja, jadi untuk pengetahuan adik-adik aja ya. Jadi itu ada 2 cara untuk membebaskan jalan nafas. Ini sama-sama untuk pasien atau korban yang tidak sadarkan diri. Nah, tapi kalau yang ini, yang jauh ke sini, itu dicurigai adanya cedera di area tulang leher atau di area cervical. Biasanya ini pada korban-korban yang jatuh dari ketinggian atau mungkin kecelakaan itu kan dari ketinggian ya ke bawah ya. Jadi itu nanti bisa dilihat juga ada lebam-lebam di area leher. Jadi itu jangan kalian bukan posisinya seperti ini. Jadi pakainya ini itu, atau ada korban yang ada tersumbat di saluran atau di jalan nafasnya. Ini hanya untuk pengetahuan kalian aja ya, jadi tidak dilakukan, tapi untuk pengetahuan kalian aja. Jadi yang melakukannya tidak tenaga medis. Nah untuk memberikan bantuan nafas ini, pemberian bantuan nafas ini tidak disarankan dari mulut ke mulut. Jadi hanya bila menolongnya orang awam, maka berikanlah kompresi dada atau RCP secara terus-menerus sampai bantuan medis datang. Seperti itu. Jadi kalau tenaga medis itu pakainya ambubek. Mungkin di drama yang sekarang suka lihat ya, ada kayak gini ambubek seperti ini. Jadi udah nggak disarankan dari mulut ke mulut. Gitu. Ini ada juga AED. Ini automatik yang dia tuh memberikan kejut listrik ke jantung secara otomatis. Kalau misalnya nonton drama Korea atau sinetron ya begini, yang kayak gini. Nah itu yang manual. Jadi kalau AED ini dia udah otomatis dia memberikan kejut listriknya itu secara otomatis. Jadi tinggal ditempel di padnya, nempelkan padnya sesuai dengan arahan dari AED-nya. Udah ada gambarnya di padnya. Nanti ada videonya. Itu sudah sesuai
Jadi otomatis dilepaskan. Jadi kalau mau memberikan bantuan dasar atau kompres dada ini ya, ini kompres dada dilepaskan. Ini di petnya itu udah ada nih untuk mengatakan posisi petnya itu di mana ada. Ini udah ada di depan. Jadi tinggal tempelin aja. Jangan menganalisa jadi ada instruksi mulai CPR. Memberikan instruksi. Jadi nanti ada instruksinya enaknya air itu seperti itu, makanya dia ada di tempat-tempat. Selanjutnya ini ada video tentang bagaimana cara bertutur dasar yang dilakukan oleh orang awam dibantu oleh tenaga medis. Ini ceritanya di suatu klinik ada berkunjung, tiba-tiba dia kasih aja. Jika kita dapati dengan tiba-tiba menemukan korban terkena serangan jantung, lakukan cek respon pada dewasa dengan cara menepuk bahu dan memanggil korban. Ingat, langkah selanjutnya adalah call for help, artinya meminta bantuan dan mengaktifasi emergency response system. Tolong, ada orang tidak sadar. Jangan pernah meninggalkan korban. Segera melakukan Perempuan ya, pertolongan. korbannya. Kalau bisa ada yang nemenin, misalnya laki-laki. Dia jalan sendiri ya. Untuk menolong lawan, lakukan kompresi sampai dengan bantuan datang. Jika petugas telah Kalau petugas medis segera atau petugas ambil alih pertolongan. mengambil bantuan. Dia juga bawa medis. Lakukan 30 kompresi dalam waktu 15 sampai dengan 18 detik dengan perhitungan 1 sampai dengan 30 kali. Ini posisi tangannya di atas ya, nggak sakit. Jadi kita disuruh dari kaki. Enaknya air ini dia ada ininya, iramannya, jadi kita ikutin. Nah ini cara memberikan bantuan nafas dengan ambubek. Tapi yang melakukan tenaga medis ya. Tolong kedua, melakukan kompresi sesuai dengan ketukan yang dikeluarkan AED. Seperti itu. Nah, tapi dari melakukan RCP itu ada komplikasi adik-adik kalau misalnya kalian menekannya, melakukan kompleksinya terlalu keras ataupun posisi tangannya yang salah. Jadi nanti akan berisiko patah di tulang dada atau tulang iga atau tulang rusuk. Tadi udah ada posisinya, saya tunjukkan ya. Selanjutnya RCP itu bisa dihentikan kapan sih? Nah, kalau korbannya sudah sadar atau tim tenaga medis atau tenaga ahli yang sudah datang menolong kelelahan atau kalian
Oke. Nah, jadi ini bisa diletakkan di sini. Kaki kirinya seperti ini ditekuk. Ini. Oke. Kalian posisikan sebelah kanan. Ya. Gitu. Jadi untuk membebaskan jalan nafasnya. Seperti itu. Ada yang mau coba satu orang balik sini? Satu orang yuk. Sini yuk. Sini boleh deh. Sini. Boleh deh. Tanya udah nyalakan posisi dada. Aduh, makin nggak sadar. Gulingnya bareng-bareng. Oke, tepuk tangan dulu deh. Oke, itu recovery position namanya. Nanti kalian mempraktikkan ya, jadi nanti seperti ini 26 orang ya. Sini ya. 16. Oke, saya 16 ya. Nah, sekitar nanti kalian semua harus mempraktikkan baik dari RJP-nya dan juga recovery position-nya. Nah, ini ada istilah DNR, do not resuscitation. Jadi biasanya ini di rumah sakit ya adik-adik. Kalau pasien yang sudah dalam keadaan parah atau keadaan terminal, misalnya penyakit kanker stadium akhir, gagal ginjal stadium akhir, jadi nanti di rumah sakit itu akan diberikan inform consent atau informasi, misalnya kalau terjadi keadaan yang paling buruk, paling parahnya, itu kan harus diberikan RJP ya. Biasanya kalau penurunan kesadaran pasti ada diberikan RJP, nah itu diberi persetujuan pasien atau keluarga pasiennya. Nah, pasien dan keluarga pasien itu bebas memilih mau dilakukan atau tidak. Nah, ada yang kalau mereka memilih untuk tidak dilakukan RJP, berarti namanya do not resuscitation dan diberikan gelang ungu. Seperti itu, gelang ungu seperti ini. Nah, atau mungkin mereka tidak dirawat di rumah sakit, tapi mereka memasang tato DNR. Ada disebut pokoknya DNR itu berarti dia do not resuscitation. Itu bisa pakai gelang, kalung, pokoknya kan cari itu tampaknya ada DNR-nya. Jadi nanti malah kita yang salah, karena pasien tersebut sudah atau korban tersebut sudah memilih untuk tidak dilakukan resusitasi jalur paru. Kira-kira di sini dari dokter yang mau disampaikan, adik-adik mungkin ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ini katanya kalau model dari arah sejarah itu dia posisi jantungnya itu di sebelah kiri, Iya. hadap dari samping sebelah kanan, Pak. Iya. Jadi tangannya itu menghadap tepat di atas dari. Nah, ada beberapa kasus jantung itu berada di sebelah kanan. Bagaimana kita mengetahui posisi jantungnya itu di kanan atau di kiri? Oh iya, dia pelan-pelan merasakan kami sebelah kanan ya. Jadi memang kalau untuk orang awam itu disarankannya di tengah dada seperti itu. Jadi nggak apa-apa dia posisinya mau di sebelah dari. Memang kan baiknya sebenarnya kalau kita melakukan bantuan kepada pasien atau korban itu dari sebelah kanan ya. Tapi jadi nggak masalah kalau kalian tetap mau dari sebelah kanan dan yang penting tadi di tengah dada seperti itu. Kan kalau biasanya jantung itu memang anatominya posisi letaknya itu kan di sebelah kiri, karena dia melakukan pembesaran jantung ke sebelah kanan, setidaknya masih ada bisa kompresi yang terkena di jantungnya itu kan. Seperti itu. Ada pertanyaan lain? Mungkin yang orang awam tuh pernah juga ada dengar jadi kasus kalau misalkan kecelakaan itu jangan langsung mengamankan korbannya karena Iya. misalkan ada patah tulang atau Iya. mesti menangani parah. Iya. Terus sedangkan kalau di sini jelaskan kalau korban diri sendiri kan otomatis kita di RJP. Di mana kita tahu RJP itu kita
penjelasan yang seperti ini, dia nggak ada mengarang atau gerakan tangan, terus kalian udah beri rangsangan nyeri di tengah dada, itu kalian juga pasiennya diem aja, benar-benar diem, udah sekencang-kencangnya nih. Nah itu dilakukanlah operasi dada. Biasanya kalau pasien-pasien yang penurunan kesadaran tapi masih sadar tapi kesadaran menurun, itu ketika diberi rangsangan nyeri masih ada kerangan ataupun tangan yang dia menolak seperti itu. Gitu kan. Selanjutnya itu selain mengecek kesadaran, dicek juga bagaimana denyutanya. Makanya disarankan sebelum melakukan RJP itu perlu dicek peredaran darahnya seperti itu di nadinya di sini di karatis 2-3 cm di sebelah leher. Makanya kalian harus tahu dulu nih gimana cara udah bisa ngerasain belum punya diri sendiri ketika ke orang lain gitu. Jadi ketika kok nggak ada hubungannya, makanya dilakukanlah RJP. Kira-kira terjawab nggak ini pertanyaannya? Mungkin dari dokter ada mau tambahkan? Ya, jadi memang sorry ya, gitu apa ini? Memang beda ya antara kasus RJP dengan henti jantung daripada trauma. Yang kalau kecelakaan kan berarti memang ada riwayat trauma, kita bisa lihat di situ ya. Itu memang penanganannya agak beda. Gitu. Yang dipelajari sekarang lebih ke henti jantung yang bukan karena trauma ya, karena henti jantung karena ya memang jantungnya berhenti sendiri gitu. Kalau trauma beda, kita waspadai, kalau pada trauma kita harus waspadai adanya patah tulang leher ya, semua trauma kepala. Jadi posisi itu sangat menentukan kondisi pasien selanjutnya. Itu lebih expert lagi sih. Jadi kita fokus ke henti jantung dan RJP. Ada yang ingin bertanya lagi? Selanjutnya kita ke praktek aja kali ya. Siapa yang belum absen? Ada yang belum absen? Belum absen tanda tangan? Ada yang belum yang mungkin absen ya? Oke, selanjutnya kita praktek aja. Biar cepat kalian memutuskan juga ya. Pengujinya. Enggak takut. Jadi nanti di situ juga ada materi ya, nanti ke depannya ada materi kesehatan lainnya. Ada juga Udah ada beres sih sebelum yang kedua. Ini ya bisa mengakses materinya. Proses
Coba posisi penolong ada di mana coba? Ada di mananya pasien? Bukan kanan, Nah, betul. Salah opsi. Aman dulu. Cek kesadaran. Nggak ada Nadia siapa? Mau kanan kiri boleh sama aja. Nggak ada Nadia ceritanya, nggak ada nafas juga apa yang kalian lakukan. Kalian udah panggil bantuan belum? Tolong panggil ambulans. Bantu Pak. Ada korban tidak sadarkan diri di mana disampaikan jalan raya. Jalan raya. Iya kan dulu. Ya. Oke, udah panggil bantuan. Ya. Nah, dan di awal. Tengah ya. Ya. Dihitung ya, Dek ya? Dihitung berapa banyak bantuan. Ini kasih dari Dek. Coba cek udara dan nafas. Oh, sudah. Misalnya udah ada 3 orang, coba tolong ini, tolong apa? Bareng semua coba biar recovery position. Temennya kan udah ada Nadi nih ceritanya. Coba 3 orang lagi. Kepalanya di sini aja. Kepalanya di sini juga boleh nih, kepala di sini boleh. Itu takut kena. Ya gini kepalanya gini. Iya, gini. Nah, gitu aja biar nggak ketendang ya. Sebenarnya udah ada tadi ya, udah ada nafas juga. Meninggal lagi. Maaf ya, Dek. Bangsa lagi kan? Cara ini saya Kasih kiri. Perbaruan. Gulingkan makanan. Yang belum FYP. Oke, rangsang nyeri. Kasih rangsang nyeri. Boleh di situ dulu. Rasanya dia di Gak ada tangan. Ada. Enggak digitu, dia dipukul.
kiri kanan. Biasanya kalau sadar tuh air. Air kan disuruh nyender minum air. Boleh gantikan yang lain yang belum? Udah sama. Putri. Itu udah. Udah kenalan. Yang belum? Oke, 3 selanjutnya. 6 selanjutnya. Yuk, 6 selanjutnya aku cuma 1. Oh, belum. Udah semua? Ada yang belum? Putra? Udah loh, ini soalnya tadi kan nggak tahu ya soalnya kalau kalian ada korban tidak sadarkan diri di jalan depan dan di atas. Apa yang kalian lakukan? Unrespon. Pasang diri. Pasang diri dulu. Tidak respon. Setelah itu unrespon. Ya kan nggak pakai skor, terus cek laginya. Bapak tolong ada yang nggak sadar. Tolong. Terus panggil salah satu panggilan ambulans. Halo. Oke, buka. Posisinya senyaman mungkin sejajar. Wah, langsung bisa. Ya, 2 orang minta tolong bagian ini. Ya, minta tolong bagian ini 2 orang. Bisa. Lagi ini. Bisa. Udah gak bisa buang lagi. So ini udah ya.
maafkan nggak bisa ngambilin sampai dia. Makasih banyak, terima kasih ya. Nggak apa-apa, suruh mereka pulang. Siap dokter. Doain ya, mudah-mudahan nggak ada tekanan. Amin dok. Hati dokter. Ini ceritanya tadi dia bisa respon, dia dipanggil kamera nggak berespon. Ya, jadi cubit. Di jari tangannya gimana? Respon juga apa yang dilakukan? Rasa nyeri yang itu benar gitu. Coba gimana tadi dulu rasa nyeri. Sip. Ya udah.
Setelah 30 Ada. balik lagi, cek respon lagi. Cek lagi. Cek lagi. Belum ada nanti, Belum ada nanti, masih lagi. lagi ya. Sudah misalnya Bu, kali kalau normal kan apa yang dilakukan? Yang bisa. Oke, misalnya berapa harus evaluasi ada nanti apa yang dilakukan? Ya, ada question jadi model lagi. Saja berikan ya. Saya pakai yang belum ya. Nanti Nyerong agak nyerong. Nyerong coba gini. Nyerong. Ya. Gimana coba? Ya, tangan satu lurus. Satunya tempel ke pipi, leher. Ya. Kakinya ditekuk dulu, jangan lupa. Ini untuk membuat dia ya. Lalu gulingkan bareng-bareng ya. Ya. Yang gentle, yang apa ya? Yang gentle, yang smooth, tapi gentle, tapi pasti yang berat. Oke. Yuk yang belum boleh dua-dua aja biarkan sampai yang belum nih. Dua aja deh. Iya, dua aja. Nah, ini kan ada kakinya ceritanya. Ingat kita menolong di sebelah mana? Sebelah kanan pasien. Ingat posisi kita sejajar. Yang enak dulu posisi kita. Iya, yang nyaman dulu. Oke.
Baringnya miring aja gini. Jangan dimakan.